Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, biarlah kita akan memulaikan ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk tertuju kepada pujian penyembahan kita. Puji Tuhan, segera kita akan memulaikan ibadah ini. Di saat ini, lewat kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Mari saya jemput umat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya Yesus Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus.
hadirat Tuhan. Kami boleh lagi bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk itu kami bersyukur sebab kebaikan Tuhan dahsyat dan heran luar biasa terjadi bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami memperingati kenaikan-Mu. Engkau naik untuk menyediakan tempat bagi kami umat-Mu yang percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Engkau memberkati persekutuan kami Tuhan. Saat ini kami undang Roh Kudus Tuhan untuk mengurapi kami Tuhan. Untuk menjamah setiap kami Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Engkau pakai kehidupan kami. Engkau memberkati kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Dan juga Tuhan jemaat Tuhan yang melihat siaran ini diberkati Tuhan, mendapatkan sukacita damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, sehingga lewat ibadah ini Tuhan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Engkau memberkati jalannya ibadah kami saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Nama Tuhan yang kami puji, nama Tuhan yang kami muliakan. Engkau ampuni kami Tuhan, layakkan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak beribadah dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membalas berkat bagi kami yang rindu datang bersekutu dan beribadah bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Namun tentunya satu kerinduan kita di saat ini, kita rindu mau mempersembahkan yang terbaik untuk Dia, Yesus, yang menjadi Sang Juru Selamat bagi kita semua. Mari pada saat ini umat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Biarlah kita mau siapkan hati kita, kita mau benar-benar menikmati hadirat Allah. Dan umat Tuhan disilakan duduk. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, amin. Yang ku puja Hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Lagi katakan yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus. Haleluya. yang ku puja Hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus Kau Allahku, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang
punya satu kerinduan kita. Kita rindu mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan pujian yang berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya.
kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sukacita iman dari Tuhan, Tuhan berikan bagi kehidupan kita, umat-Nya yang selalu berharap dan bersandar kepada-Nya. Puji Tuhan. Saat ini umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan dimanapun mengadakan Tuhan peribadatan pada saat ini, bahkan menikmati hadirat Tuhan di saat ini, mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Dia Allah yang memiliki kehidupan kita. Biarlah setiap hati kita dibentuk oleh bejana kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Biarkan hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah Jadikan Kau Allah
boleh ada sebagaimana ada pada hari ini Tuhan. Semua hanya kebaikan dan kemurahan daripada-Mu saja. Terima kasih atas kesempatan yang indah Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, dalam menghadapi gejolak dunia, tetapi kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang telah kami bawa tadi Tuhan bisa berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan diurapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan. Memberkati banyak umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Biar lewat hamba-Mu banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan kebenaran firman Allah akan dilayani oleh Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diberikan kesempatan yang baik untuk dapat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita sehingga lewat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita dapat menyimak dan kita dapat melihat bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan bagi umat Tuhan itu terprogram dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami akan mengangkat pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan.
kita melihat bahwa rencana Bapa melalui anaknya yaitu Yesus Kristus, maka kita melihat dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan itu tidak dapat dipisahkan. Tinggal satu yang ditunggu yaitu kedatangannya pada kali yang kedua. Nah, kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa penting sebelum Yesus terangkat ke surga, selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan memberitahukan tentang kerajaan surga. Untuk tetap Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem. Nah, kita melihat bahwa sebelum Yesus naik surga, dia sudah mengingatkan para muridnya untuk tinggal di Yerusalem, untuk menerima janji Bapa, sehingga ketika mereka melaksanakan tugas panggilan yang dipercayakan, mereka benar-benar sudah dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan umat Tuhan, terlebih gereja Tuhan di akhir zaman ini. Roh Kudus ini adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan gereja Tuhan, terlebih kita umat Pantekosta. Karena berbicara Roh Kudus itu berbicara tentang Pentakosta. Nah, itu sebabnya kekuatan Roh Kudus itu ada di dalam gereja Tuhan. Dan ketika gereja Tuhan menjadikan tempat atau persekutuan dengan Roh Kudus ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka di sanalah terlihat satu kekuatan yang luar biasa. Di sanalah gereja Tuhan melihat dan membuktikan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu benar-benar terlaksana dan diberikan oleh Allah sendiri. Karena ketika Yesus naik ke surga, maka dia menjanjikan Roh Kudus itu sebagai penolong bagi gereja Tuhan, bagi kita umat Tuhan yang percaya kepadanya. Itu sebabnya ada beberapa pesan terakhir yang Yesus sampaikan. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan menerima saksiku dan menjadi saksiku. Konsep para murid-murid mengenai pemulihan kerajaan Israel di ayat 6. Di situ dikatakan bahwa tujuan Yesus menjadi raja. Di ayat 7 dikatakan, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahuinya. Artinya dalam kebenaran firman Tuhan, kapan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali tidak perlu Anda memikirkannya. Nah, inilah satu pegangan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada gereja Tuhan, bahwa kedatangan kenaikan Tuhan Yesus itu tidak dapat dipisahkan dengan kedatangannya. Dan karena itu kedatangan Yesus itu sangat rahasia. Tetapi di sini dikatakan dalam ayat pembacaan tadi bahwa sebagaimana kamu melihat dia naik ke surga, demikian juga ketika dia datang itu pun akan disaksikan oleh umat Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa rencana Bapa di surga itu benar-benar mendatangkan kebaikan, mendatangkan sesuatu yang indah bagi gereja Tuhan. Sebab ketika Yesus naik, maka dia menjanjikan penolong, dia menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan di satu saat di berbagai tempat. Dan itu sebabnya kehadiran Roh Kudus di muka bumi ini satu tanda bahwa gereja Tuhan itu tidak jalan sendiri. Dan ketika Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus melaksanakan tugas yang dipercayakan,
oleh Bapa di surga, maka penginjilan di mana-mana tempat, pemberitaan firman Tuhan, banyak mujizat terjadi. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, dan dia adalah oknum yang ketiga yang di dalamnya mempunyai kekuatan yang sama, mempunyai tugas yang penting untuk menyatukan gereja Tuhan, menyongsong hari kedatangannya pada kali yang kedua. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana mengenai kedatangannya yang kedua, Yesus akan datang dengan cara yang sama ketika dia terangkat ke surga, ayat 11. Dan pesan terakhir yang Yesus adalah agar murid-muridnya konsentrasi dan tetap berkomitmen pada penginjilan di seluruh dunia. Nah, itu sebabnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa di surga itu akan menyertai pemberitaan firman Tuhan di mana-mana tempat di muka bumi ini, sehingga ketika Roh Kudus bekerja, maka benar-benar gereja Tuhan akan menjadi sempurna dan begitu banyak jiwa yang dimenangkan untuk ditarik datang mengenal Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat peristiwa kenaikan daripada Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena peristiwa kenaikan daripada Yesus Kristus itu memang sudah masuk agenda program dari Bapa sendiri, supaya ketika dia naik maka dia menyediakan tempat bagi kita. Ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa ketika dia sudah menyediakan tempat, maka dia akan datang kembali untuk menyambut umatnya. Nah, itu sebabnya kita melihat di sini bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Nah, inilah satu terobosan, satu pekerjaan besar yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat supaya di mana dia berada, di situ pun kita berada. Nah, itu menjadi satu perhatian khusus bagi gereja Tuhan, bahwa benar-benar gereja Tuhan tidak jalan sendiri, tidak dapat dipisahkan dengan Bapa di surga, karena karya Allah itu selalu menjadi bagian gereja Tuhan untuk menjadi sempurna menyongsong hari kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, itu sebabnya dalam karya-karya Allah yang luar biasa ini kita melihat bahwa sesungguhnya kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita adalah ciptaan baru yang selalu diperhatikan Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 di situ dikatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Nah, kita melihat pribadi daripada Roh Kudus ini tidak dapat dipisahkan dengan gereja Tuhan, karena gereja Tuhan adalah milik dari Allah sendiri. Dan itu sebabnya berbicara tentang gereja dan berbicara tentang Roh Kudus, ini adalah merupakan satu kesatuan yang menjadi kekuatan gereja, yang menjadi kekuatan umat Tuhan di muka bumi ini. Sehingga apapun kekuatan yang mencoba untuk menghalang-halangi kemajuan gereja, itu akan berhadapan dengan Roh Kudus. Dan itu sebabnya dalam perjalanan hidup ini, ketika kehidupan kita sebagai gereja Tuhan selalu mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah sendiri dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini.
Saudara sekalian, kita bangga karena gereja adalah milik Allah sendiri dan Roh Kudus yang menjadi penolong yang setia itu tidak dapat dipisahkan dengan gereja Tuhan. Tahun 2014 ketika kami mengikuti satu perjalanan di mana ada studi perbandingan di Asia Kecil. Di Asia Kecil, saudara sekalian, itu sudah berbatasan dengan Eropa, dan di sana kami melihat bahwa penginjilan di Asia Kecil, walaupun saudara sekalian tinggal puing-puing, tapi ada bekas-bekas bangunan-bangunan, tempat-tempat di mana orang beribadah di sana. Dan kami boleh melihat bahwa sesungguhnya pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat di muka bumi ini, kalau disertai Roh Kudus, maka pasti ada perkembangan yang luar biasa. Walaupun negara itu, saudara sekalian, sekarang katakanlah 99% adalah Islam, tetapi mereka sangat menghormati kebudayaan, bahkan apa-apa yang ditinggalkan oleh orang Kristen di sana, sehingga bangunan-bangunan yang ada itu tidak dirubah, tidak dibongkar, tapi itu menjadi suatu tempat untuk dapat dapat dilihat dunia bahwa waktu-waktu yang lalu tempat itu adalah tempat di mana umat Kristen beribadah. Tetapi dengan perkembangan situasi yang terjadi, maka saudara sekalian, tempat-tempat itu sudah beralih tempat. Tetapi lewat perjalanan ini kami boleh melihat bahwa di Asia Kecil ternyata saudara sekalian, penginjilan di sana di waktu lalu itu sangat luar biasa karena disertai Roh Kudus. Nah, itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita sebagai gereja Tuhan, walaupun di sana sini ada tantangan, ada pergumulan, tetapi kita melihat bahwa gereja Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan Kristus. Gereja Tuhan tidak jalan sendiri, tapi gereja Tuhan mempunyai satu patokan bahwa perjalanan gereja Tuhan selalu dilindungi dan disertai dan diberkati Tuhan, sehingga walaupun ada tantangan, tapi pasti ada kemenangan yang dialami dan dirasakan karena akan berhadapan dengan penolong yang setia, yang Allah sendiri perintahkan Roh Kudus itu untuk membela umatnya dalam perjalanan di muka bumi ini. Nah, saudara sekalian, di tahun 2014 itu ketika kami dari Turki menyeberang, saudara sekalian, di Israel, kami dapat melihat tempat di mana Yesus naik ke surga. Karena tempat itu berdekatan dengan Danau Galilea, dan ketika kami naik di satu tempat di mana tempat itu adalah merupakan tempat Yesus naik terangkat ke surga, maka kami boleh membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam firman itu benar adanya. Dan saudara sekalian, ada guide yang memberikan penjelasan bahwa sebagaimana Yesus naik ke surga, dia juga akan kembali dan dilihat oleh banyak orang. Nah, ini satu bukti bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak tidak direkayasa, tapi apa yang terjadi itu benar, dan ini membuktikan bahwa karya Allah di dalam Yesus Kristus mempunyai satu rencana yang indah untuk keselamatan umat manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Allah sendiri lewat anaknya Yesus Kristus itu mendatangkan satu keuntungan yang besar bagi gereja Tuhan. Itu sebabnya berbicara tentang kenaikan ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa perjalanan umat Tuhan itu selalu dalam kendali Tuhan. Walaupun harus melewati berbagai tantangan hidup, tetapi pekerjaan Tuhan itu jalan terus. Pekerjaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh siapapun
yang ada di muka bumi ini. Tapi pekerjaan Tuhan itu tetap lestari, tetap jalan dengan sesuai rencana Tuhan. Dan siapa yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan akan berhadapan langsung dengan kekuatan Allah sendiri. Itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita mempunyai penolong yang sangat baik, yang luar biasa, yang ada di segala waktu dan keadaan. Kita melihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, Roh Kudus tidak dikenal oleh dunia. Itu sebabnya kita sebagai pengikut Yesus, kita tidak dikenal oleh dunia. Bahkan saudara sekalian, mereka membenci karena mereka tidak mengenal Yesus itu, tidak mengenal Roh Kudus itu. Tetapi bagi kita, kita sangat bangga karena kebenaran firman ini menjadi bagian kita, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, Roh Kudus ini dia akan menyampaikan semua apa pesan Bapa kepada umatnya. Dan itu sebabnya Roh Kudus itu sangat berperan, sangat penting bagi gereja Tuhan. Dan dalam waktu yang sama dia ada di berbagai tempat. Kalau Yesus sewaktu dia masih di dunia ini mengajar selama 3,5 tahun, dia berpindah-pindah tempat. Dia berpindah-pindah tempat, tetapi ketika Roh Kudus diberikan kepada gereja, maka Roh Kudus itu dalam waktu yang sama dia ada di berbagai tempat. Dan itulah kehebatan Roh Kudus. Dia sanggup menolong gereja Tuhan di mana-mana tempat, sehingga walaupun ada penganiayaan, ada tantangan, tapi Roh Kudus dia dapat memberikan pertolongan tepat pada waktunya agar supaya gereja tetap eksis di dunia. Karena itu kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak perlu pesimis, tapi kita tetap optimis bahwa Roh Kudus yang Yesus telah berikan untuk dunia, dia akan memberikan pertolongan yang sempurna dan memberikan jalan keluar sehingga gereja tidak dipermalukan, tapi gereja selalu mendapatkan kemenangan yang luar biasa, karena kemenangan daripada Roh Kudus adalah kemenangan gereja. Itu sebabnya lewat kita memperingati kenaikan Yesus Kristus pada kesempatan ini, mari kita tingkatkan iman kita. Mari kita berikan satu tindakan positif, lebih giat lagi mengiring Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia akan membela, dia akan menolong, dan dia mengangkat kita, menjadikan kita umat Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Sehingga segala tantangan, segala pergumulan hidup yang dihadapi oleh gereja Tuhan itu akan berhadapan dengan Allah sendiri sebagai pemilik gereja. Karena itu lewat kesempatan ini kita melihat bahwa
perhatian daripada Yesus terhadap gereja Tuhan itu sangat luar biasa. Perhatian daripada Yesus terhadap kita umat Tuhan itu tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena dia rela mati untuk gereja Tuhan. Dia rela membela dan mengangkat kita menjadikan berharga di mata Tuhan. Ketika dia telah mengampuni salah dan dosa kita, maka kita menjadi berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya pendekatan kita dengan Roh Kudus itu selalu terpelihara. Kalau waktu-waktu yang lalu sesudah kita memperingati kenaikan Yesus itu, maka selama 10 malam ada doa di gereja untuk menanti janji Tuhan. Karena di hari yang ke-50 di pencurahan Roh Kudus, maka ketika kita sudah dipenuhi semua dengan Roh Kudus, maka betapa kita mempunyai keuntungan yang luar biasa. Karena gereja Tuhan selalu diperhatikan dan selalu dilindungi, disertai dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya jangan kita hari-hari ini memberikan satu tindakan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tapi mari kita tingkatkan pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga lewat kenaikan ini memberikan semangat baru bahwa tidak lama lagi Dia akan datang pada kali yang kedua. Dan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua tidak ada satu yang tahu. Yesus sendiri tidak tahu, hanya Bapa di surga. Tetapi satu hal yang perlu kita pegang, bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi lewat kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Maka kita telah melihat bukti nyata apa yang diprogramkan Allah. Tinggal satu yang belum digenapi, yaitu kedatangannya pada kali yang kedua. Nah, untuk menyambut kedatangannya pada kali yang kedua, maka kita harus mempersiapkan diri. Kita harus dekatkan diri kepada Tuhan, sehingga benar-benar iman kita bertumbuh, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, dan kita selalu mendapatkan pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini sangat luar biasa perannya dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi aniaya, menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, bahkan firman Tuhan katakan ketika kita menghadap pengadilan, maka Roh Kudus yang akan mengingatkan kita apa yang harus kita jawab, sehingga benar-benar keberadaan kita sebagai gereja Tuhan mempunyai arti yang luar biasa, karena kita diperhatikan dan dilindungi oleh Roh Kudus sebagai pribadi Allah sendiri yang akan berkarya dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu lewat peristiwa kenaikan Yesus ini mengingatkan kita bahwa jalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah jalan yang sempurna. Jalan di dunia ini banyak kali membawa kekecewaan, tapi jalan yang Tuhan siapkan lewat anaknya, lewat Yesus Kristus, itu mendatangkan keselamatan kekal. Dan karena itu kita pegang janji Tuhan, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita akan melihat karya Tuhan yang lebih indah lagi, yang akan menjadi bagian kita di hari-hari akan datang, sehingga sempurnalah pengiringan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menyambut Yesus pada kali yang kedua, maka gereja Tuhan sudah dilengkapi dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga menghadapi cobaan apapun itu tidak dapat mengalahkan, karena ada kekuatan yang luar biasa yang berada di pihak gereja Tuhan yang adalah milik dari Allah sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan pemahaman dan pengertian supaya kita tetap tinggal dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, sesudah kami mendengarkan firman,
kami datang kembali kepada Tuhan, bersyukur kepadamu buat segala kebaikan, anugerah dan kasih-Mu. Lewat peristiwa kami memperingati hari kenaikan-Mu, kami percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan programkan, apa yang Tuhan buat untuk umat-Mu, itu selalu yang terbaik dan terindah, karena umat-Mu selalu ada dalam perlindungan, pembelaan, penjagaan Tuhan, sehingga kami tetap menang karena ada Yesus dalam hidup ini, ada Roh Kudus yang membela, dan ada pertolongan yang sempurna yang kami terima dari Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya, dan kami percaya Tuhan, ketika kami umat-Mu tetap menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, kami tidak dapat dipisahkan dengan Kristus, tapi kami lebih kuat, lebih dewasa dalam Tuhan, menjadi alat Tuhan dalam pelayanan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, dan tiba saatnya umat-Mu akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap uluran tangan umat-Mu yang memberi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Puji Tuhan, selanjutnya ibadah kita segera kita akan tutup. Mari saya jemput umat Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian penyembahan yang berkata, beri puji, beri hormat. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di atas, berkuasa
Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala anugerah dan kasih-Mu yang kami boleh nikmati, alami, rasakan lewat ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa, bahkan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan itu selalu mendatangkan hal-hal yang indah, karena apa yang berasal dari Tuhan itu mengalahkan dunia. Itu sebabnya Bapa, dalam nama Yesus, pada kesempatan ini hati kami limpah dengan syukur, karena kami boleh mengamenkan bahwa sesungguhnya hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan yang luar biasa yang kami nikmati dan alami, karena Engkau adalah pemenang dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berdoa ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah dilepaskan. Kiranya Tuhan meteraikan itu di hati kami, sehingga firman itu selalu mendorong kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, memahami dan mengerti kehendak Tuhan, agar pengiringan kami kepada Tuhan menjadi indah dan menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dengan Tuhan, karena Tuhanlah Gembala yang baik, Tuhanlah pemilik hidup ini, bahkan Tuhan yang menuntun hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat partisipasi dari jemaat untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, baik melalui persembahan, bahkan melalui pengembalian milik-Mu. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan umat-Mu, karena berkat-berkat Tuhan tercurah, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, itu akan menjadi bagian umat yang setia melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, pada kesempatan ini kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pergumulan hidup, menghadapi bencana yang melanda seluruh dunia melalui COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong agar kiranya ini cepat berlalu, agar masyarakat dan pemerintah boleh bergandengan tangan maju menikmati pertolongan dan pembelaan Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat manapun berada, Tuhan memberkati, memberikan selalu ya Tuhan kekuatan yang baru, semangat yang baru, agar kami mengiring Tuhan. Bukan lebih hari kami lebih menurun, tapi lebih hari kami lebih meningkat, iman kami dikuatkan, dan perjalanan kami menjadi indah di dalam Tuhan. Terima kasih banyak semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan pasti memberkati, baik MC, singers, pemain musik, operator multimedia, terlebih pembawa firman, bahkan seluruh jemaat yang ada di mana-mana di rumah masing-masing. Kami percaya walaupun berjauhan tempat, tapi kami tidak dapat dipisahkan dengan tempat, karena kami mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami menamatkan ibadah ini mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari jemaat kita tadakan tangan kita. Haleluya, haleluya. Kiranya berkat dari Tuhan Allah Bapa, kasih dalam nama Yesus Kristus, persekutuan di dalam Yesus Kristus akan selalu memberkati umat-Mu mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Rahmat Heran.